pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Nah, di sini bisa dipastikan lah, yaitu Pak Prabowo menang. Entah di sini menang 1 putaran atau menang 2 putaran. Tetapi kalau dilihat dari update terkini, yaitu real dari KPU, real suara dari KPU di sini, bahkan pada waktu lalu Pak Prabowo dan Gibran mendapatkan suara di 58%. Sekarang ini hampir menipis, yaitu mendapatkan 51, berapa persen begitu ya. Artinya di situ di bawah 50% saja, bisa 2 putaran. Saya akan cerita ya pengalaman sedikit ya pada waktu lalu. Memang di sini sungguh mengejutkan sekali ya. Dan bahkan di sini suara Ganjar sangat-sangat di luar dugaan, hanya mendapatkan 16% saja. Saya mau cerita dikit. Pada waktu lalu memang saya ngobrol dengan teman-teman lah. Dan bahkan di situ banyak dukungannya kepada Ganjar. Tapi pada waktu lalu setelah pemilu selesai, setelah pencoblosan selesai, saya tanya lagi, kamu dukung Ganjar atau dukung Prabowo? Ternyata jawabannya apa? Dukung Prabowo. Dan semuanya hampir rata-rata mendukung Pak Prabowo Subianto. Makanya di sini sangat tidak heran lah kalau di sini dari hasil quick count bahkan suara Pak Prabowo melambung dan bahkan juga Ganjar mendapatkan 16%. Menurut saya yang saya temui sedikit di lapangan ya seperti itu. Dulu yang mendukung Ganjar tiba-tiba di pencoblosan atau tiba-tiba pada saat di TPS ya mendukung 02. Kita tidak tahu lagi ya, tetapi yang jelas seperti itu yang saya alami. Bahkan saya merasa gimana gitu ya, merasa dibohongi. Tapi ya itu memang pilihan ya, pilihan memang dari hati. Saya sering mengingatkan, pilihlah dari hati, jangan karena bansos dan karena uang. Dan di situ menurut saya juga berpikir tentang program-programnya, program-program apa yang cocok untuk Anda dan juga kebijakan-kebijakannya besok. Nah, di sini ngomong-ngomong soal program dan janji-janji kampanyenya, di sini sungguh di luar dugaan ya. Warga harap sabar janji manis Prabowo Gibran, susu dan makan gratis baru bisa tercapai 2029. Di sini memang harus bersabar lagi, apalagi di situ juga program unggulan. Ya, tetapi memang begini keadaannya, memang begini beritanya ya. Jadi sangat mengejutkan sekali. Ternyata program ini baru tercapai pada tahun 2029. Nah, dari sini saya juga penasaran, komentar-komentarnya seperti apa di sini ya. Belum jadi presiden aja kebohongan sudah terbongkar. Selamat untuk kalian yang memilih Prabowo Gibran. Mampus, barisan yang kirim video TikTok anak-anak yang kasihan mana nih. Padahal janji-janjinya Anies lebih banyak dan lebih masuk akal. Ya, semoga bisa ditagih. Yang ini bodoh amat, janjinya nggak terrealisasi. Yang penting gua joget musik. Ya memang di sini sangat mengejutkan sekali memang pada pemilu, pada Pilpres 2024 ini. Ya, tapi kita memang harus menghormati setiap pilihan, apalagi dari sini juga sudah kelihatan ya hasil quick count. Biasanya di situ dengan hasil rekapitulasi dari KPU itu ya sangat tipis-tipis sekali lah. Jadi saya ingat pada waktu lalu Pak Mahfud MD di situ bahkan mengatakan ketika ada sengketa Pilpres, hal tersebutlah yang membuat saya yakin yaitu pasti pemilu itu ada kecurangan. Tetapi itu kecurangannya itu sedikit atau banyak, dan bila tidak bisa dibuktikan maka pemilu itu ya tetap pemenangnya adalah suara yang terbanyak. Kalau misalkan ada pelanggaran dikit pemilu batal ya tidak akan selesai-selesai. Seperti ini video dari Pak Mahfud MD. Sesudah pemungutan suara itu tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang.
Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Nah, menurut saya itu penjelasan yang sungguh masuk akal. Apalagi kalau dilihat dari hasil quick count dan real di KPU, di situ bahkan selisihnya sangat banyak sekali. Ya, kemungkinan lebih dari 5 juta ya. Dan 5 juta suara itu misalkan menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya, itu pasti akan sangat banyak sekali. Saksi-saksi, kejadian, kemungkinan juga beribu-ribu kejadian yang bisa menyebabkan kekalahan 5 juta suara misalnya. Tapi dari hasil di sini sungguh sangat sulit sekali dikejar ya. Apalagi Pak Mahfud MD dan Ganjar Pranowo mendapatkan 16% dan Anies Baswedan 31% dan Pak Prabowo Subianto mendapatkan 51%. Jadi sangat susah sekali untuk mengejar ketertinggalan walaupun ada kecurangan. Yang disebutkan Pak Mahfud menurut saya sangat masuk akal sekali. Ya, walaupun saya pendukung Ganjar, tetapi saya harus melihat angka-angka yang sangat rasional, apalagi juga pendukung Pak Prabowo Subianto dan Gibran sangat banyak sekali dengan berbagai macam alasan. Memang kita harus menerima ya. Nah, dari sini saya juga penasaran. Di sini bahkan pada waktu lalu juga pada saat Gibran berpidato, yaitu menanggapi hasil quick count di sini, perhitungan cepat, bahkan juga dimenangi 1 putaran. 3 bulan lalu saya bukan siapa-siapa, dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul. Menurut saya Gibran itu sudah anak presiden loh, anak wali kota, anak gubernur DKI Jakarta, dan anak presiden 2 periode. Jadi menurut saya kalau bukan siapa-siapa, menurut saya tidak menganggap bapaknya ya. Menurut saya sih, apalagi menurut saya kemenangan dari Gibran, menurut saya juga ada campur tangan dari bapaknya Presiden Joko Widodo kalau menurut saya pribadi sih. Ya, tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat. Nah, dari sini saya juga penasaran komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Kalau orang lain yang ngomong dulu dia bukan siapa-siapa, itu pujian. Kalau dia ngomong dulu saya bukan siapa-siapa, itu kesombongan. Dan maaf, menurut saya dulu Anda ada presiden. Ya, kemungkinan kalau mengikuti jejak Presiden Joko Widodo menurut saya nggak apa-apa lah. Karena Presiden Joko Widodo di situ ya memang dari pengusaha mebel dan akhirnya saat ini menjadi presiden 2 periode. Apalagi juga gebrakan-gebrakan bapaknya yang sampai saat ini pun masyarakat juga tidak bisa move on dan bahkan mempercayakan suaranya ke Gibran Rakabuming Raka. Ya semoga sajalah besok Gibran di sini ya setidaknya bisa tegak lurus lah dengan bapaknya, yaitu pro dengan rakyat kecil. Dan semoga saja juga janji-janji kampanyenya bisa terrealisasi dan juga terlaksana dan bisa langsung dirasakan oleh rakyat kecil. Menurut saya itu poin yang paling penting bila menjadi presiden dan wakil presiden mendatang.